Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 3, kelompok 9. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama di sini ada Abdul Mustolif dengan nomor induk mahasiswa 2022080011. Dan ada Salwa Zahira dengan nomor induk mahasiswa 2022080020. Selanjutnya ada Aisyah Sindiana Putri dengan nomor induk mahasiswa 2022080033. Islam adalah agama dakwah, yaitu agama di mana selalu mengajak para pemeluknya untuk senantiasa melakukan dakwah dengan ahsanul qaul. Jadi dakwah itu sendiri memiliki posisi yang tinggi dan mulia dalam memajukan agama Islam, karena di situ membuka potensi manusia agar eksistensi mereka punya makna di hadapan Tuhan dan sejarah. Agama Islam adalah agama yang dianut oleh berbagai kalangan, di mana mereka memiliki latar belakang yang sangat berbeda-beda, dan dari latar belakang tersebut mereka memiliki kebudayaan masing-masing. Seorang antropolog yaitu Clifford Geertz, dia berpendapat tentang kebudayaan, di mana kebudayaan adalah seperangkat peralatan yang mengendalikan perilaku manusia, di mana dengan kata lain, kebudayaan ini nanti menjadi pedoman manusia itu sendiri untuk bertingkah laku, untuk berinteraksi, untuk berinovasi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal inilah yang harus diperhatikan ketika berdakwah, karena dakwah itu sendiri adalah sistemnya mengajak. Jadi bagaimana agar ajakan kita itu bisa diterima oleh berbagai kalangan. Dan Clifford Geertz sendiri mengklasifikasikan masyarakat itu ada 3. Pertama ada priai, santri, dan abangan. Jadi dakwah itu nggak cuma di priai tok, dakwah itu nggak cuma di santri tok, tapi juga ada di kalangan abangan. Dan ini juga didukung oleh pendapatnya Max Weber. Beliau juga mengklasifikasikan masyarakat itu ada 5 varian. Pertama ada petani, pengrajin, karyawan, kaum buruh, dan hartawan. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang dalam kita melakukan sebuah dakwah. Penentuan pendekatan dakwah didasarkan pada mitra dakwah dan suasana yang melingkupi. Masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan memiliki pola pikir yang berbeda. Hal ini juga berimbas pada perbedaan berdakwah di antara kedua lingkungan tersebut. Jadi, pendakwah atau dai harus bijak dalam melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat tersebut. Di dalam dakwah perkotaan, mereka biasa mampu untuk memadukan disiplin ilmu yang ditekuni dengan ajaran agama yang diyakini, sehingga terasa dan terbukti secara rasional dan semakin menyentuh. Kemudian dalam dakwah perdesaan membutuhkan perhatian yang serius. Hal ini karena masyarakat perdesaan adalah masyarakat yang sangat kompleks. Metode yang biasanya digunakan adalah bertemu secara langsung, misalnya dengan pengajian, tablik akbar, atau face to face. Seorang dai akan memberikan materi dakwahnya sesuai dengan kemampuan dan madhunya. Seperti contoh Bapak Quraisy Shihab. Di situ beliau menyampaikan dakwahnya dengan bahasa ilmiah, bahasa yang terlalu tinggi. Jadi hanya kalangan intelektual saja yang bisa mencerna apa yang disampaikan oleh Bapak Quraisy Shihab. Berbeda dengan Mama Dedeh, atau mungkin sekarang bisa dilihat seliweran di FYP TikTok, IG yang lagi viral itu Umi Laila, itu penyampaiannya beda dengan Bapak Quraisy Shihab. Ya itu tadi, karena memahami lawan bicaranya, memahami dia posisinya di mana gitu.
Kalau di posnya di abangan, jadi pembawaannya yang sederhana saja, sederhana, menghilangkan hal-hal yang abstrak, dan contohnya lebih kepada lingkungan. Selama mayoritas anak petani mungkin bisa diambil ibaratnya dari petani tersebut, ya kalau lagi panen jangan lupa sholat, seperti itu misal. Dan ini lagi ada Sabdul Taubah Gus Idam, cara gaya penyampaian beliau, karena mayoritas dulu awal-awal jamaahnya Gus Idam Blitar itu adalah para preman, orang-orang bertato. Kalau istilahnya Gus Idam itu sendiri garangan-garangan seperti itu. Jadi penyampaiannya nggak langsung yang berat-berat, tapi pelan-pelan. Bukan kamu wajib, bukan, tapi lebih kepada pendekatan-pendekatan. Diajak ngobrol, diajak ngopi, pengajian santai, seperti itu. Ada sholawatannya juga. Jadi orang di situ merasa tidak bosan dan tidak monoton. Berikut ini adalah contoh salah satu dari gaya penyampaian dakwah seorang Ning Umi Laila dan Gus Idam Blitar, di mana video ini kami ambil dari TikTok yang sempat viral beberapa pekan lalu. Kemlelet garangan, ya Allah Pak ketarane nek geger wani-wani bacokan, nek geger nek ngombe banyu segara botolan ya ora dikon sambat karo wong tuwek malah tuku anggur orang tua. Sak sangar-sangare sampean ngono kuwi, tapi nek wis kenek sing jenenge ati ambyar Pak, status WA-ne rungkat dan gini mboten. Dapat dilihat dari dua video di depan tadi bahwa Gus Idam itu sendiri menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh kaum awam atau masyarakat awam, seperti rungkat, terus apalagi tadi ya segoro, dan dilihat juga Ning Umi Laila dengan suaranya yang bagus menyelingi dakwahnya dengan sholawat sehingga ada interaktif. Jadi pendengar itu nggak pasif, tapi dia juga aktif ikut bersolawat. Jadi jatuhnya nggak bosen gitu, justru malah mereka tertarik dan senang. Jadi kesimpulannya adalah Islam itu ad-din, agamanya Allah. Islam juga adalah agama dakwah, di mana mengajak para pemeluknya untuk senantiasa melakukan kebaikan dengan menggunakan dakwah ahsanul qaul. Seorang pendai atau pendakwah hendaknya menggunakan berbagai metode guna untuk menjawab realitas masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apalagi semakin kesini itu masalahnya semakin kompleks dan beragam, dan kecakapan dai inilah yang dibutuhkan untuk menyatukan berbagai segmen, apalagi dengan latar belakang yang berbeda seperti pendidikan, kebudayaan, ekonomi, organisasi agama. Jadi biar tidak saling menyalahkan atau merasa paling benar satu sama lain, tetap menjaga upaya Islamiyah dan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.